don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. FIFA soroti kekalahan timnas Indonesia dari Cina, laju skuad Garuda disebut anti klimaks. Kabar baik, Menpora pastikan sudah terima berkas naturalisasi Kevin Dix di proses pekan depan. Penyerang tajam Liga Belanda beri sinyal ingin gabung timnas Indonesia. Kata Rafael Struijk setelah debut bersama Brisbane Roar, berharap magis timnas Indonesia mengalir. Hajime Moriyasu tegaskan enggan ubah komposisi pemain Jepang saat jumpa timnas Indonesia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. FIFA soroti kekalahan timnas Indonesia dari Cina, laju skuad Garuda disebut anti klimaks. Pertandingan antara Indonesia dan Cina terlaksana di Stadion Qingdao Youth Football, Cina, Selasa 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 2-1 dari sang tuan rumah. FIFA menilai kekalahan ini membuat laju skuad Garuda berakhir dengan anti klimaks. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia belum pernah menderita kekalahan pada 3 laga sebelumnya. Tim asuhan Shin Tae-yong sanggup menahan imbang negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi dan Australia pada bulan September 2024. Timnas Indonesia kemudian hampir menang saat bertandang ke kandang Bahrain pada laga ketiga pada 10 Oktober lalu. Rafael Struijk DKK berbalik unggul 2-1, tapi tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah diuntungkan perpanjangan waktu yang lama. Wasit tetap melanjutkan pertandingan meski waktu tambahan yang diberikan sudah habis. Tambahan waktu yang diberitahukan hanya 6 menit, tetapi Bahrain mencetak gol penyama pada menit ke-99. Pencapaian timnas Indonesia ini diulas FIFA dalam artikel 5 hal yang dipelajari dari kualifikasi AFC Oktober di laman resmi mereka. Lebih lanjut, FIFA menyebut Cina sangat diuntungkan atas kemenangan ini. Pasalnya, peluang Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi kembali terbuka. Cina memang masih menempati dasar klasemen grup C dengan raihan 3 poin. Namun, mereka seimbang dengan timnas Indonesia yang berada di peringkat kelima dengan raihan poin sama. Selain itu, koleksi poin Cina dan Indonesia hanya terpaut 2 angka saja dari Australia yang menghuni posisi kedua. Perlu diketahui, tim yang finish di peringkat 2 besar akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat mendapatkan kesempatan berikutnya dengan putaran keempat zona Asia. Kabar baik, Menpora pastikan sudah terima berkas naturalisasi Kevin Dix di proses pekan depan. Akhirnya proses naturalisasi Kevin Dix menemui titik terang setelah ia diketahui bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI telah mengungkapkan bahwa Kevin Dix langsung diproses naturalisasi dengan harapan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Apabila sebelumnya Kemenpora mengakui belum menerima berkas naturalisasi Kevin Dix, akhirnya Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar baik soal naturalisasi pemain FC Copenhagen tersebut. Menpora mengatakan bahwa pihaknya telah menerima berkas naturalisasi dari PSSI. Dengan berkas ini, tentu saja proses naturalisasi Kevin Dix bakal langsung diproses. Sebelumnya, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda ini diprediksi bakal berlangsung lama. Hal ini, pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu Natasja Dix Bakarbes itu memulai proses naturalisasi saat ada peralihan pemerintahan. Pemerintahan akan digantikan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan seluruh kementerian pun mengalami pergantian. Untuk itu, proses naturalisasi pemain berusia 28 tersebut diragukan bisa berlangsung cepat.
Pasalnya, proses naturalisasi ini setelah berkas diserahkan ke Kemenpora akan langsung berlanjut ke DPR Komisi I3 dan Komisi X. Apabila sudah selesai dan menjadi WNI, ia baru akan mendapatkan KTP dan paspor Indonesia. Untuk bisa mendapatkan paspor Indonesia ini, tentu Kevin Dix harus melalui proses yang panjang. Proses tersebut dimulai dari Kemenpora dan bakal terus berlanjut. Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa proses naturalisasi Dix ini akan dimulai pekan depan. Ini karena Kemenpora baru menerima berkas dari PSSI dan akan langsung dilanjutkan. Menurut Dito, proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia ini baru akan dimulai pekan depan. Hal ini karena ada pergantian menteri dan juga akan ada pemberitaan nantinya. Untuk itu, proses baru dilakukan pekan depan sambil menunggu Menpora baru. Tebus hasil mengecewakan dari Bahrain dan Cina, Jay Itzes bakar semangat timnas Indonesia sebelum jumpa Jepang. Timnas Indonesia mengakhiri jeda internasional bulan Oktober 2024 dengan hasil mengecewakan. Skuad Garuda bertandang ke markas Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari kemudian, skuad Garuda kalah 1-2 di markas Cina. Hasil tersebut membuat tim asuhan Shin Tae-yong turun ke peringkat kelima. Timnas Indonesia mengoleksi 3 poin dari 4 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes pun tak tinggal diam usai meraih hasil buruk bersama timnas Indonesia. Pemain belakang Venezia tersebut langsung membakar semangat skuad timnas Indonesia. Dirinya meminta skuad timnas Indonesia untuk segera bangkit. Skuad Garuda bakal menghadapi jadwal berat di laga berikutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menjamu 2 tim kuat pada November 2024. Timnas Indonesia bakal menantang Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda bakal menjamu Jepang pada 15 November 2024. 4 hari kemudian, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Arab Saudi. Semua laga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentu saja kita akan diuji selama perjalanan kita, ujar Jay Itzes di akun Instagram pribadinya pada Kamis 17 Oktober 2024. Sekaranglah waktunya untuk tetap bersatu. Satu tim, satu bangsa. Sampai jumpa di November. Terima kasih untuk support. Kita Garuda, lanjut sosok yang dipanggil Bang J tersebut. Timnas Indonesia masih punya peluang untuk berbicara banyak di ronde ketiga. Pasalnya jarak di grup C masih sangat ketat. Timnas Indonesia masih terpaut 3 poin dengan Australia, Arab Saudi, dan Bahrain di grup C. Penyerang tajam Liga Belanda beri sinyal ingin gabung timnas Indonesia. Bilianu baru saja mencetak brace bagi Vitesse pada laga pekan ke-11 Keukenkampioen Divisie Kasta kedua Liga Belanda melawan FC Den Bosch. Pada laga yang digelar di Stadion De Vliert ini berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Den Bosch. Menariknya, Bilianu eligible untuk membela skuad Garuda memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Bilianu Jonathans menjelaskan, dia membuka peluang untuk bergabung dengan skuad Garuda. Menurutnya, hal tersebut bisa jadi keputusan yang baik karena timnas saat ini terus berkembang. Di masa depan, bergabung dengan timnas bukan hal yang mustahil. Saya membuka pintu lebar-lebar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya tidak menutup kemungkinan, kata Bilianu Jonathans. Pemain berusia 20 tahun tersebut tampil cukup solid bersama Vitesse musim ini. Dari 10 pertandingan dia telah mencetak 8 gol dan 2 assist. Catatan tersebut membuat dia menjadi pemain tertajam milik tim yang bermarkas di Gelredome ini. Posisinya sebagai winger kanan membuat dia terlibat aktif dalam sektor penyerangan.
Tentunya, jika dia memutuskan bergabung maka skuad Garuda akhirnya memiliki salah satu solusi saat lini depan terus mendapatkan sorotan. Dia juga selalu menjadi pilihan utama bagi Vitesse saat ini. Biliano dikabarkan sudah berkomunikasi dengan Shin Tae-yong terkait rencana ini. Namun, dia tidak ingin buru-buru mengambil keputusan karena karirnya masih panjang. Dia ingin fokus di klub sebelum memberikan kontribusi dengan skuad Garuda. Tentunya, semua kemungkinan bisa terjadi termasuk bergabung dengan Indonesia lebih cepat. Karena saya baru saja pulih dari cedera serius. Saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu. Di akhir musim, kita bisa melihat apa saja kemungkinannya, tutupnya. Kata Rafael Struijk setelah debut bersama Brisbane Roar, berharap magis timnas Indonesia mengalir. Pada laga tersebut, Struijk masuk pada menit ke-68 untuk menggantikan posisi Thomas Waddingham. Ini jadi kesempatan penting karena sang pemain baru saja kembali dari tugas bersama timnas Indonesia. Duel pekan perdana A-League tersebut, Brisbane harus tumbang dengan skor 2-0. Selanjutnya, mereka akan menjalani laga tandang melawan Sydney FC pada 1 November mendatang. Rafael Struijk menjelaskan dia bangga bisa merasakan debut. Namun, hasil pertandingan ini cukup mengecewakan karena mereka harus kalah. Apalagi, dia harus masuk saat Brisbane sudah tertinggal 1 gol. Pertama-tama, saya sangat senang bisa menjalani debut. Bukan debut yang saya harapkan, tentu saja kami tertinggal 1 gol, tertinggal 1-0, tertinggal 2-0. Jadi sulit untuk masuk dan membuat perbedaan, kata Rafael Struijk. Pemain berusia 21 tahun ini menambahkan, tidak ada instruksi khusus dari pelatih Ruben Zadkovic. Dia diminta untuk membuka ruang dan memanfaatkan peluang di depan gawang. Saya masuk sebagai seorang striker hanya untuk bekerja keras. Bermain dengan baik, mencetak gol, menjadi berbahaya, lanjutnya. Bergabung di Brisbane, Struijk mengakui bahwa dia mendapatkan sambutan yang positif. Kondisi tim sudah seperti keluarga dan ini membuat proses adaptasi berjalan cepat. Saya baru 2 minggu yang lalu masuk, saya hanya 1 minggu di sana, tetapi langsung merasa seperti keluarga. Para pemain sangat baik kepada saya, pelatih sangat baik kepada saya dan kemudian saya pergi untuk jeda internasional. Sehingga saya pergi jauh tetapi saya kembali sekarang, lanjutnya. Pemain kelahiran Leeds Cendam ini mengakui bahwa dia datang dengan ekspektasi tinggi. Pasalnya, Struijk baru saja mencetak gol bagi timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Dia berharap performanya di timnas bisa berdampak positif untuk Brisbane. Tentu saja mencetak gol, memberikan assist, itulah tugas saya, tutupnya. PSSI jamin kenyamanan dan keamanan tim lawan di Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum lama ini, salah satu calon lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yakni Bahrain membuat pernyataan mengejutkan. Mereka bersurat kepada AFC untuk meminta pertandingan melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Ini terjadi karena Bahrain merasa terancam seusai pertandingan melawan timnas Indonesia pada laga ketiga grup C di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 membuat mereka menerima banyak ancaman. Federasi Sepak Bola Bahrain BFA merasa terancam, sehingga mereka meminta agar pertandingan leg kedua grup C melawan tim Merah Putih digelar di tempat netral. Hal ini karena mereka merasa tak aman apabila harus melawan skuad Garuda di Jakarta. Walaupun Ratu Tisa tak berbicara secara gamblang soal Bahrain, ia memastikan bahwa PSSI bakal berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan kenyamanan dan keamanan bagi tim lawan. Jadi siapapun yang akan menjadi lawan skuad Garuda selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga ini dipastikan keamanannya. Menurutnya,
Indonesia sukses menggelar event dunia Piala Dunia U17 2023 dan mendatangkan banyak peserta dari negara lain. Semua keamanan, kenyamanan, dan keselamatan tentu saja dijamin dengan baik oleh pemerintah dan PSSI. Bahkan Indonesia dinilai bagus dalam menyelenggarakannya karena semua berjalan dengan baik dan keamanan semua peserta pun dijamin. Kesuksesan Indonesia menyelenggaran Piala Dunia U17 2023 lalu tentu bisa jadi tolak ukur untuk event-event selanjutnya. Ratu Tisha mengatakan bahwa Indonesia sudah banyak menggelar turnamen atau event internasional. Lebih lanjut, Tisha mengatakan bahwa PSSI tentu siap menjadikan Indonesia tempat yang nyaman bagi siapapun lawan tim Merah Putih nantinya. Menurutnya, Ketua Umum PSSI saat ini pun selalu menekankan bahwa dalam penyelenggaraan event memang semua hal harus disiapkan dengan baik. Terutama soal keamanan, kenyamanan hingga ketertiban tentu diharapkan tak ada masalah. Hal ini karena pertandingan sepak bola diharapkan bisa dinikmati semua pihak dan tak ada lagi yang takut datang ke stadion. Untuk itu, PSSI selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ratu Tisha pun mengatakan bahwa saat tim tamu datang ke Indonesia, tentu PSSI selalu memberikan pelayanan terbaik yang sudah sesuai dengan standar yang ada. Hajime Moriyasu tegaskan enggan ubah komposisi pemain Jepang saat jumpa timnas Indonesia. Hajime Moriyasu menebar sensasi baru saat memimpin Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 58 tahun tersebut memainkan formasi 3-4-3 dalam 3 pertandingan perdana sukses besar. Jepang selalu menang dengan catatan clean sheet dan mencetak 14 gol. Namun, tua tersebut mulai berhenti saat jumpa Australia pada Selasa 15 Oktober 2024 di Saitama. Tim berjuluk Samurai Biru harus ditahan imbang oleh Australia dengan skor 1-1. Rekor 100% Jepang pun berhenti di ronde ketiga. Tentu, Hajime Moriyasu bakal mendapatkan tantangan lebih berat lagi pada jadwal jeda internasional berikutnya. Pasalnya, Jepang bakal bertandang ke markas timnas Indonesia dan Cina pada November 2024. Meski kalah dari Cina di laga pamungkas, timnas Indonesia berhasil membuktikan diri sebagai tim tangguh dalam bertahan seperti Australia. Taktik Shin Tae-yong juga mirip dengan apa yang diterapkan Tony Popovich bersama Australia, yaitu 3-4-3 atau 5-4-1 saat bertahan. Sementara Cina makin percaya diri usai menang untuk pertama kali di grup C usai mengalahkan timnas Indonesia. Cina juga mengusung taktik sama untuk meredam kekuatan lawan, yaitu bermain lebih bertahan di wilayah sendiri. Tentu, Hajime Moriyasu punya jawaban soal tantangan berat tersebut. Pelatih 58 tahun tersebut menegaskan tetap bermain dengan taktik saat ini. Dirinya tak akan merubah banyak komposisi pemain terbaiknya sejak masuk di ronde ketiga. Kami bisa menang, siapapun yang bermain, dan siapapun yang kami pasangkan akan bekerja dengan baik, ujar Hajime Moriyasu. Alasan kami tidak mengganti pemain di babak kualifikasi terakhir adalah untuk sebisa mungkin untuk tidak berubah dan tetap harus memeriksa catatan dari pertandingan sebelumnya. Kami melakukannya dengan hati-hati dan akan melakukannya di pertandingan berikutnya. Saya bertanya-tanya apakah memulai dari awal dalam latihan dan dari dasar-dasar akan meningkatkan peluang kemenangan kita. Tetapi saya ingin mempertahankan para pemain sebisa mungkin tidak berubah untuk babak kualifikasi akhir ini. Dan membangun pengalaman yang telah kita peroleh dan menggunakannya untuk waktu berikutnya, lanjutnya. Timnas Indonesia bakal main lawan Jepang pada 15 November 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Media Amerika yakin Timnas Indonesia juara ASEAN Cup 2024, waktunya Shin Tae-yong lakukan eksperimen.
Skuad Garuda masih bertarung melawan Jepang dan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November. Selanjutnya, mereka akan berlaga di ASEAN Cup 2024 yang digelar 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Bagi Shin Tae-yong, ini jadi tantangan karena dia harus meracik tim yang berbeda untuk ajang tersebut. Pemain yang berkarir di luar negeri abroad akan sulit dipanggil pulang karena tidak masuk dalam agenda FIFA. Media global asal Amerika Serikat, ESPN, menilai bahwa Shin Tae-yong harus benar-benar mempersiapkan ajang tersebut dengan baik. Apalagi, Indonesia belum pernah menjadi juara pada ASEAN Cup yang sebelumnya bernama Piala AFF. Ini akan jadi suntikan moral bagi semua pemain dan menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sudah berkembang. Shin akan menyadari bahwa ia tidak bisa terlalu bergantung pada pemain-pemain barunya. Saat Indonesia semakin dekat dengan tugas akhir tahun yang bahkan bisa dibilang lebih besar daripada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Kejuaraan ASEAN tentu saja bukan Piala Dunia, tetapi ini adalah turnamen yang entah bagaimana gagal dimenangkan oleh Indonesia, tulis laporan ESPN. Menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia membuat Indonesia akan jadi unggulan juara di ASEAN Cup 2024. Momentum ini harus terus dijaga dan sudah waktunya Indonesia membuktikan diri. Kemungkinan besar mereka seharusnya sudah menjadi juara Asia Tenggara saat ini. Sebagai satu-satunya wakil yang tersisa di kualifikasi Asia, mereka akan secara default dipandang sebagai salah satu tim favorit. Yang berarti ekspektasi di antara negara-negara yang gila sepak bola tidak pernah setinggi ini, lanjutnya. Menariknya, Shin harus benar-benar meracik skuadnya dengan maksimal untuk ASEAN Cup edisi kali ini. Ini menjadi hal yang ditunggu karena dia sempat mengorbitkan pemain seperti Alfa Andra Dewangga, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand di Piala AFF 2020. Shin sekali lagi harus beralih ke pemain-pemain lokal yang memulai semuanya. Yang menekankan bahwa pada akhirnya mengembangkan talenta lokal tetaplah penting. Seiring dengan tujuan Indonesia yang semakin tinggi, ada ruang bagi para pemain impor dari luar negeri dan pemain Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia. Memadukan semuanya akan menjadi tugas Shin untuk menyeimbangkannya, tutup media tersebut. Menpora sebut timnas Indonesia seharusnya bisa menang WO jika Bahrain bikin-bikin alasan. Belakangan ini, Federasi Sepak Bola Bahrain BFA memang membuat langkah yang mengejutkan. BFA tiba-tiba mengajukan permohonan ke Konfederasi Sepak Bola Asia AFC agar memindahkan venue pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjamu Bahrain pada leg kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Pertandingan ini memang masih akan berlangsung tahun depan. Akan tetapi, Bahrain sudah meminta agar venue pertandingan melawan timnas Indonesia tak digelar di Jakarta dan harus di tempat netral. Ini buntut netizen Indonesia yang menyerang media sosial hingga website resmi BFA. Berbagai kecaman diberikan netizen Indonesia kepada Bahrain setelah mereka menahan imbang tim Merah Putih 2-2 dalam laga yang diwarnai kontroversi. Satu yang paling disoroti adalah kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf yang dianggap berat sebelah. Wasit asal Oman itu tak langsung meniup pemuit meski telah melewati waktu yang diberikan dalam perpanjangan waktu 6 menit dari perangkat pertandingan. Pertandingan masih dilangsungkan hingga memasuki menit ke-90 tambah 9 dan Bahrain sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 saat itu. Padahal seharusnya pertandingan dinilai netizen Indonesia bisa selesai tepat pada menit ke-90 tambah 6. Namun, karena wasit yang memimpin pertandingan terus melanjutkan laga, sehingga tim tuan rumah menyamakan kedudukan ini membuat netizen kecewa. Oleh karena itu, tak sedikit netizen yang melakukan kecaman dan serangan siber dilakukan ke media sosial dan website Bahrain.
Akibat dari kecaman yang diberikan ini, Bahrain meminta agar pertandingan melawan timnas Indonesia dipindahkan ke tempat netral. Permintaan ini menuai berbagai respons dari berbagai pihak, termasuk AFC yang mengaku akan mendiskusikan permasalahan ini. Di sisi lain, tak sedikit pihak yang berharap pertandingan tetap digelar di Indonesia karena ini sudah menjadi giliran bagi timnas Indonesia untuk tampil di kandang. Dito mengatakan jika tak mau melawan tim Merah Putih di Jakarta, Bahrain seharusnya sudah siap menerima konsekuensinya berupa sanksi berupa WO. Selain itu, Dito Aryo Tejo menekankan bahwa seharusnya Bahrain tak perlu merasa takut. Ia menekankan bahwa Indonesia sudah menggelar banyak agenda internasional. Untuk itu, terkait ketakutan soal keamanan itu tak seharusnya dikhawatirkan oleh Bahrain. Menpora menjamin tim nasional Bahrain bakal aman karena keamanan bakal diberikan dengan baik buat tim tamu. Pemerintah maupun PSSI pasti akan memberikan pelayanan terbaik buat tim tamu lawan timnas Indonesia. Untuk itu, ia menekankan bahwa keamanan bakal terjamin. Dito mengatakan bahwa Indonesia sukses menggelar event internasional besar dengan diikuti peserta dari seluruh dunia seperti Piala Dunia U17 2023 lalu. Turnamen ini berlangsung dengan lancar dan baik. Keamanan semua peserta pun terjamin dan Indonesia dikenal sebagai tuan rumah yang ramah untuk siapapun. Oleh karena itu, seharusnya ini tak jadi kekhawatiran buat Bahrain karena pemerintah pun akan menjamin keamanan ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Minta lokasi laga tandang lawan timnas Indonesia dipindah. Media Korea Selatan sebut Bahrain pengecut. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan kembali melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Gelora Utama Bung Karno SUGBK, Jakarta. Namun, Federasi Sepak Bola Bahrain FA belum lama ini mengajukan permintaan ke AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan ke tempat netral. Alasannya, yakni demi keselamatan para pemain. Bahrain FA mengklaim mendapat banyak ancaman dari supporter timnas Indonesia. Hal tersebut merupakan buntut hasil imbang antara Bahrain versus timnas Indonesia pada 10 Oktober lalu. Kala itu Bahrain mampu menahan tim asuhan Shin Tae-yong dengan skor 2-2. Kekecewaan supporter timnas Indonesia bukan sekedar karena gagal menang tetapi disebabkan adanya beberapa keputusan janggal dari wasit. Salah satu yang paling menyakitkan adalah gol penyama Bahrain yang tercipta pada menit ke-99. Pasalnya tambahan waktu babak kedua hanya 6 menit. Fans Indonesia lalu meluapkan emosinya dengan menebar kritik ke akun media sosial FA Bahrain. Hal ini sekaligus menjadi dasar Bahrain FA mengajukan pemindahan lokasi pertandingan. Media asal Korea Selatan, Ocean, kemudian menilai permintaan PSSI-nya Bahrain itu sebagai sesuatu tindakan pengecut. Bahrain yang telah membuat marah Shin Tae-yong mengajukan permintaan pengecut untuk menggelar pertandingan di negara lain, tulis Ocean. Lebih lanjut, Ocean memprediksi permintaan Bahrain tersebut berpeluang ditolak FIFA. FIFA dan AFC mengizinkan negara ketiga menjadi tuan rumah jika ada keadaan yang tidak dapat dihindari, contohnya negara yang sedang berperang seperti Iran dan Palestina. Laga tandang Korea ke Palestina pada bulan November juga kemungkinan besar akan digelar di negara lain di Timur Tengah. Tampaknya permintaan Bahrain untuk menggelar laga melawan timnas Indonesia di negara lain akan ditolak, tulis Ocean. Sementara itu, Shin Tae-yong sebelumnya sempat memberikan pembelaan kepada netizen Indonesia yang melakukan penyerangan ke media sosial FA Bahrain. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai apa yang terjadi cukup wajar. Menurutnya, fans layak kecewa karena memang sudah dirugikan. 100% tidak masuk akal, karena kalau saya lihat orang Indonesia itu memang baik. Dan memang masuk akal apa yang mereka lakukan karena waktu itu keputusan tidak adil. Jadi itu memang sesuai saja. Kami pun datang bertandang ke mereka.
Mereka pun harus bertandang ke kami, ucap Shin Tae-yong.